Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Hadits. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wa Muhtaram, guru kita bersama Bapak Ustadz Oking Ospriyatna. Semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta diberikan ketabahan dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula teman-temanku sekalian kelas PAI reguler 4A. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam nikmatnya kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga bisa mengikuti perkuliahan siang hari ini. Salat dan salam, ta'ziman wa takriman, semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita semua senantiasa telah mengikuti perkuliahan siang hari ini setelah melewati masa liburan yang lumayan panjang kemarin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar perkuliahan siang hari ini sampai seterusnya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan ketabahan dalam mencari ilmunya, serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadirin rahimakumullah. Materi yang saya sampaikan pada siang hari ini yaitu yang berjudul macam-macam dosa besar. Sebelum saya sebutkan satu persatu macam-macam dosa besar, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu dosa besar. Dosa besar ialah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yang tidak akan dihapus oleh Allah sebelum ia melakukan taubatan nasuha, yaitu tobat yang benar-benar tobat, dan ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi yang kedua kalinya. Adapun macam-macam dosa besar sangat amatlah banyak. Mungkin akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, dosa besar yang pertama yaitu syirik atau mempersekutukan Allah. Dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang ketiga yaitu meninggalkan sholat. Dosa besar yang kelima yaitu zina. Terus dosa besar selanjutnya yaitu makan dan minum yang haram, dan yang lain sebagainya. Mungkin sangat banyak jika saya sebutkan satu persatu sehingga dapat membuang waktu yang banyak. Baik, langsung saja kepada macam-macam dosa besar yang pertama tadi yaitu syirik.
Syirik itu ialah mempersekutukan Allah, ia menyembah kepada selain Allah. Ia beriman bahwasanya ada Tuhan selain Allah, atau ada sesuatu yang kuat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan syirik. Adapun orang yang melakukan syirik tersebut itu disebut musyrik. Perlu kita ketahui bahwasanya syirik itu ialah merupakan perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, apalagi mahasiswa, senantiasa agar menjaga sikap, perbuatan serta perilaku kita agar terjauhi dari perbuatan syirik tersebut. Adapun bahwasanya syirik itu ialah dosa yang sangat besar. Yang pertama, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ia meninggalkan akad syirik tersebut. Itu bisa dikatakan dengan takwa. Apa sih itu takwa? Takwa itu ialah imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, agar ia terjauhi atau tobat dari syirik tadi, tentu ia harus melakukan segala perbuatan yang sudah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangannya, atau tadi serta menjauhi apa yang sudah ia perbuat tadi, dan berjanji tidak akan mengulangi yang kedua kalinya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, apakah kamu tahu dosa besar yang sangat besar melebihi dosa-dosa besar lainnya? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menjawab, kata Rasul, dosa besar yang melebihi akan dosa-dosa besar lainnya yaitu yang pertama mempersekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, jadi durhaka kepada orang tua ini ialah kategori yang kedua, dosa yang paling besar akan dosa-dosa besar tadi, yaitu akbar wa kabir. Akbar kabair, yaitu dosa besar di atas dosa besar, seperti itu. Nah, kita harus paham bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua kita ini bukan perihal logika ataupun otak serta pikiran. Mungkin kalau misalkan berbakti kepada orang tua melalui otak atau pikiran, mungkin semua orang juga pasti tahu bahwasanya kita itu wajib melakukan berbakti kepada orang tua. Akan tetapi berbakti kepada orang tua itu tergantung pada isi hati kita. Isi hati kita. Nah, pada sisi lain bahwasanya orang tua kita ialah yang memberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Maka celakalah bagi orang yang amat durhaka kepada orang tuanya. Nah, jika ada orang yang ia durhaka kepada orang tuanya, akan tetapi ia sukses atau usahanya maju, nah di situ tidak akan ia memperoleh kesuksesan selamanya, maka di situ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang amat buruk sehingga menghancurkan dari kesuksesan tadi. Dan jikalau setelah ia durhaka tetapi mendapatkan istri yang baik juga, maka ia akan mendapatkan atau memperoleh anak yang buruk melebihi perbuatan dari seorang hamba tadi. Dan jika mendapatkan istri yang baik
serta mendapatkan anak yang baik pula setelah durhaka kepada orang tuanya, maka Allah tidak akan tinggal diam. Maka Allah akan memberikan suatu kawan atau suatu teman yang amat buruk seperti perlakuan dari orang tersebut, sehingga menghancurkan atau merubuhkan dari kesuksesan tersebut. Nah, bagaimana caranya agar ia terus senantiasa mendapatkan kesuksesan tanpa adanya hal-hal yang buruk tadi? Tentu tidak lain dan tidak bukan itu bertobat serta berbakti kepada orang tua. Itu karena berbakti kepada orang tua ialah suatu hal yang memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Maka Allah tidak bakal tinggal diam bagi seorang hambanya yang melakukan durhaka kepada orang tua mendapatkan suatu kesuksesan atau kebahagiaan di dunianya. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu meninggalkan sholat. Lalu kita ketahui juga bahwasanya sholat itu ialah rukun Islam yang kedua. Rukun itu wajib. Wajib itu berarti melaksanakannya mendapatkan pahala dan meninggalkannya mendapatkan dosa. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Allah bahwasanya meninggalkan sholat itu dikatakan dosa yang sangat besar. Nah, sholat juga cerminan. Sholat itu cerminan bagi kehidupan kita, tolak ukur bagi semua perbuatan kita. Jika sholatnya baik, maka insya Allah kehidupannya pun akan ikut baik. Adapun sebaliknya, jika sholatnya jelek, sholatnya buruk, maka maka kehidupannya juga akan buruk dan jelek sesuai dengan sholatnya, karena sholat menjadi tolak ukur dari semua kehidupan kita. Serta sholat itu ialah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki sholat kita, mengkhusyukkan sholat kita agar tidak terleha-leha serta lalai dalam sholat kita. Dan sholat pun kata patah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi suatu tiang, sholat itu tiangnya agama. Jika sholatnya runtuh, maka agamanya pun akan runtuh. Adapun sebaliknya, jika sholatnya baik, berdiri dengan tegak, baik, maka agamanya pun akan ikut baik. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit, hanya beberapa saja macam-macam dosa besar. Selanjutnya seperti zina, makan dan minuman hal-hal yang haram mungkin akan saya jelaskan pada pekan-pekan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.